Shalom sahabat-sahabat Kristus, berjumpa kembali melalui Saat Teduh hari ini dengan tema Bapa muliakanlah namamu. Kita akan merenungkan tema ini melalui bagian Alkitab yang terambil dari kitab Injil Yohanes pasal 12 ayat 20 sampai 36 yang berbunyi demikian. Di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya itu, terdapat beberapa orang Yunani. Orang-orang itu pergi kepada Filipus, yang berasal dari Betsaida di Galilea, lalu berkata kepadanya, "Tuan, kami ingin bertemu dengan Yesus." Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas. Andreas dan Filipus menyampaikannya pula kepada Yesus. Tetapi Yesus menjawab mereka, katanya, "Telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya, jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa." Sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini? Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Bapa, muliakanlah namamu. maka terdengarlah suara dari surga, Aku telah memuliakannya, dan aku akan memuliakannya lagi. Orang banyak yang berdiri di situ dan mendengarkannya berkata bahwa itu bunyi guntur. Ada pula yang berkata, Seorang malaikat telah berbicara dengan dia. Jawab Yesus, Suara itu telah terdengar bukan oleh karena aku, melainkan oleh karena kamu. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Lalu jawab orang banyak itu, Kami telah mendengar dari hukum Taurat bahwa Mesias tetap hidup selama-lamanya. Bagaimana mungkin engkau mengatakan bahwa anak manusia harus ditinggikan? Siapakah anak manusia itu? kata Yesus kepada mereka, Hanya sedikit waktu lagi terang ada di antara kamu. Selama terang itu ada padamu, percayalah kepadanya, supaya kegelapan jangan menguasai kamu. Barang siapa berjalan dalam kegelapan, ia tidak tahu kemana ia pergi. Percayalah kepada terang itu, selama terang itu ada padamu, supaya kamu menjadi anak-anak terang. Sesudah berkata demikian, Yesus pergi bersembunyi dari antara mereka. Sahabat-sahabat Kristus, ayat hafalannya akan menjadi perenungan kita hari ini terambil dari kitab Injil Yohanes pasal 12 ayat 27 sampai 28a yang bunyinya, "Sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkan aku dari saat ini? Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Bapa, muliakanlah namamu."
Sahabat-sahabat Kristus, pernahkah Anda dicekam ketakutan yang sangat? Hati gundah gelisah, rasanya sangat ingin berteriak. Kurang lebih seperti itulah pergolakan emosi Tuhan Yesus menjelang hari Ia disalib, yang diterjemahkan hatiku cemas dalam versi bahasa Indonesia sederhana. I am storm tossed, badai menerjangku dalam terjemahan The Message. My soul is deeply troubled, jiwaku sangatlah gelisah dalam terjemahan NLT. Sahabat-sahabat Kristus, Yesus tahu telah tiba saatnya Bapa akan menyatakan kemuliaannya dengan mengalahkan penguasa dunia, yaitu setan, dan membawa semua orang datang kepadanya. Namun itu artinya Yesus harus menderita dan bahkan mati di kayu salib. Sahabat-sahabat Kristus, apa yang akan Anda doakan jika berada dalam posisi Yesus? Minta kekuatan ekstra, mujizat dari surga? Yesus tahu persis untuk apa Dia diutus ke dunia, mempermuliakan Bapa dengan jalan menyerahkan nyawanya, dan Dia taat sampai mati. Karena itu doanya bukan minta dibebaskan dari situasi sulit, bahkan bukan kekuatan ekstra untuk bertahan, melainkan supaya Bapa mempermuliakan dirinya sendiri melalui ketaatannya. Itulah yang berkenan kepada Bapa. Sahabat-sahabat Kristus, seperti Bapa telah mengutus Yesus, demikian pula Yesus telah mengutus kita yang telah diselamatkannya ke dalam dunia ini. Setan tak berdaya dan dunia tak dapat berdali ketika keberadaan anak-anak Tuhan membuatnya makin dikenal dan dipuji. Sahabat-sahabat Kristus, bagaimana orang dapat melihat kemuliaan Tuhan melalui konflik dalam rumah tangga, pekerjaan yang berat, tabungan yang menipis, dan berbagai situasi sulit yang Dia izinkan terjadi dalam kehidupan kita saat ini? Sahabat-sahabat Kristus, Tuhan dimuliakan melalui ketaatan dalam hari terkelam. Terpujilah Kristus, haleluya. Tuhan memberkati dan menyertai kita semua. Amin.